Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Masih lanjutan materi-materi terkait dengan belajar dari rumah untuk anak usia dini. Apa saja yang harus kita perhatikan terkait dengan materi kali ini adalah tentang apa yang harus kita lakukan berhubungan dengan pengasuhan positif. Sumber informasi ini berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat PAUD. Ayahanda dan bunda, apa itu pengasuhan? Pengasuhan adalah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual anak. Sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Bagaimana dengan pengasuhan positif? Pengasuhan positif di sini adalah pengasuhan yang dilakukan berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, pemenuhan dan perlindungan hak anak, terbangunnya hubungan yang hangat, bersahabat, dan ramah antara anak dan orang tua, serta menstimulasi tumbuh kembang anak agar optimal. Mengapa pengasuhan positif penting untuk anak usia dini? Pertama, ini merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Kemudian yang kedua, mencegah perilaku-perilaku menyimpang. Ketiga, mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua. Kapan pengasuhan dilakukan pada anak? Pengasuhan dilakukan tanpa henti dari sejak anak dalam kandungan, usia dini, remaja hingga dewasa. Kemudian, orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengawasi, dan melindungi anak untuk tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap anak agar kelak anak siap untuk hidup bermasyarakat dengan karakternya yang mulia. Bagaimana memberikan pengasuhan yang tepat untuk anak? Ini menjadi sangat penting. Pertama adalah harus selalu membangun sikap positif dan menerapkan disiplin dengan kasih sayang. Kedua, menghargai anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Anak ini adalah merupakan individu yang unik, berbeda satu sama lain. Prinsip dalam pengasuhan untuk diri orang tua atau guru internal pertama yang harus dikuasai adalah pahami setiap anak yang memiliki keunikan dan memiliki impian. Yang kedua, selalu mencari cara. Ketiga, terima anak apa adanya. Lalu yang keempat adalah yang paling pentingnya adalah dukung dan fasilitasi anak untuk tumbuh dan berkembang. Lalu yang terakhir, bermain dan bergembira bersama anak. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting dan kalau bisa selalu diaplikasikan. Selanjutnya adalah
Prinsip pengasuhan untuk pengkondisian lingkungan, terutama eksternal. Pastikan anak-anak ini tinggal di lingkungan yang aman. Kemudian lingkungan yang nyaman, ramah, dan menyenangkan. Lalu yang paling penting adalah juga lingkungan yang melibatkan anak. Jadi anak diikut sertakan, terutama dalam perawatan, tidak membuang sampah sembarang. Kemudian pola asuh positif yang harus kita pastikan. Pola asuh orang tua yang ada kita kenal adalah pertama permisif, membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa mempertanyakan apakah ada aturan atau tidak. Biasanya tidak ada aturan. Kemudian otoriter, aturan dari dan batasan yang mutlak harus ditaati tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat. Lalu terakhir adalah demokratis, menanamkan disiplin pada anak dan menghargai kebebasan dan bimbingan melalui pengertian antara anak dan orang tua, memberi penjelasan yang rasional dan objektif, tapi yang paling penting adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri seorang anak. Dari 3 pola asuh ini akan semakin komprehensif apabila kalau kita melengkapi diri dengan apa yang ada di konvensi hak anak yang selalu memperhatikan anak itu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, lalu memastikan hak hidup anak, lalu terakhir mendengarkan pandangan anak. Hal yang perlu dipahami orang tua dalam penerapan pengasuhan positif. Pertama adalah orang tua kan mengetahui latar belakang dari anaknya ini, otomatis harus memahami tahap perkembangan anak. Kemudian memahami komunikasi efektif. Lalu yang paling penting juga memahami disiplin positif. Disiplin positif ini adalah utama, tetapi non kekerasan minimal berkata saja tidak diperkenankan. Kemudian di mana dan siapa saja yang terlibat di dalam melakukan pengasuhan. Otomatis semua orang dewasa di rumah. Lalu guru, kepala sekolah dan pengelola sekolah, lalu tetangga dan lingkungan rumah. Kalau di konvensi anak kita menekankan pada yang terlibat dalam melakukan pengasuhan ini adalah keluarga besar, masyarakat, dan para tokoh budaya yang perlu memperhatikan keseimbangan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian dampak pengasuhan yang keliru dan tips pengasuhan positif. Pengasuhan yang keliru itu dapat kita lihat adalah anak sering menangis dan mudah tersinggung. Kemudian anak sering berbohong. Kemudian self-esteem atau harga diri anak rendah. Sering ketakutan. Kemudian merasa iri hati. Tidak bisa bangkit dengan dirinya sendiri. Dan terakhir, tidak berempati. Begitu Ibu Bapak, perlu kita hindari pengasuhan yang keliru. Tips pengasuhan positif. Pertama, komunikasi positif. Berikan kepercayaan kepada anak 100%. Tidak membandingkan anak, karena setiap anak memiliki keunggulan. Kemudian
mengelola emosi dengan baik. Lalu, dekatkan diri anak kepada Allah. Yang diketahui oleh anak adalah segala sesuatu apa yang dia lakukan hanya untuk Allah dan dia diawasi oleh Allah. Terakhir, bangun rasa empati pada diri anak. Ini berkaitan dengan karakter atau akhlak yang terbangun karena apa-apa yang dilakukan oleh anak hanya karena Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengasuhan Musti. Lebih lengkapnya, Ibu Bapak bisa memperbanyak bacaan, berdiskusi, tapi anjuran saya adalah kalau bisa mengikuti pelatihan konvensi hak anak. Di channel ini juga sudah disiapkan materi-materi terkait dengan itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.